Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis dan arus listrik dari petir hingga lampu, hukum Ohm, rangkaian listrik sederhana dan media listrik lainnya. Sebelum saya menjelaskan lebih detail mengenai listrik statis, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riki Rastiawan, NPM I1I024010. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis. Listrik statis terjadi akibat akumulasi muatan listrik pada suatu benda, contohnya gesekan antara dua benda atau bahan seperti kain wol dan kaca. Petir adalah contoh listrik statik dalam skala besar. Muatan yang terkumulasi dari awan menghasilkan perbedaan potensial besar dengan tanah, sehingga terjadi pelepasan energi berupa kegiatan cahaya, petir, dan suara guntur. Arus listrik ketika muatan listrik mengalir dalam suatu pengantar seperti kabel disebut arus listrik. Dari petir ke lampu, arus listrik dapat dimanfaatkan melalui konservasi energi, contohnya turbin dan generator pada pembangkitan listrik, membuat kinetik misalnya dari angin atau air menjadi energi listrik. Energi listrik dialirkan menjadi jaringan distribusi ke rumah dan digunakan untuk menyalakan lampu. Hukum Ohm menyatakan hubungan antara tenaga dalam kurung P, arus listrik dalam kurung I, dan hambatan dalam kurung R dalam rangkaian listrik. V sama dengan I titik R. V tegangan atau volt, I arus listrik atau ampera, R hambatan atau ohm. Apabila hukum Ohm memungkinkan kita menghitung salah satu parameter jika dua lainnya diketahui. Rangkaian listrik sederhana. Komponen utama: sumber tenaga, baterai atau sumber daya listrik lainnya. Penghantar, kabel atau mengalirkan listrik. Beban listrik, misalnya lampu. Skala untuk membuka atau menutup aliran listrik. Contoh rangkaian baterai yang dihubungkan ke lampu melalui kabel. Ketika skala ditutup, lampu menyala karena arus listrik mengalir. Medan listrik, wilayah di sekitar muatan listrik yang dapat mengaruhi muatan lainnya. Rumus intensial medan listrik, E sama dengan F per Q. E medan listrik dalam kurung N per C atau V per M. F gaya listrik dalam kurung Newton. Q muatan listrik dalam kurung Coulomb. Medan listrik pada muatan titik E sama dengan K titik dalam kurung Q per R pangkat 2. K konstan Columbus 9 kali 10 pangkat 9 per N atau C dot PM pangkat 2 C pangkat 2 tutup kurung. R jarak antara muatan atau meter. Pengertian listrik statis dan arus listrik. Listrik statis adalah fenomena di mana muatan listrik terkumpul pada permukaan suatu benda. Muatan ini tidak mengalir seperti arus listrik, tetapi tetap diam di tempat hingga dilepaskan. Listrik statis biasanya terjadi akibat gesekan antara dua bahan yang berbeda, yang menyebabkan perpindahan elektron dari suatu bahan ke bahan lainnya. Bahan yang cenderung menyerap elektron menjadi bermuatan negatif, sementara bahan kehilangan elektron menjadi bermuatan positif. Proses terjadinya listrik statis: ketika dua bahan digosokkan, seperti kain wol dan batang kaca, elektron dapat berpindah dari suatu permukaan ke permukaan lainnya. Proses ini menyebabkan
terjadinya akumulasi muatan. Akibatnya salah satu benda menjadi bermuatan positif dan benda lainnya bermuatan negatif. Fenomena ini sering terlihat pada eksperimen sederhana seperti menarik potongan kecil kaca menggunakan penggaris yang digosokkan pada kain. Petir sebagai contoh listrik statik adalah salah satu contoh terbesar dari listrik statik di alam, di mana awan badai, partikel air dan es saling bertabrakan, sehingga pemisahan muatan negatif cenderung terkumpul di bagian bawah awan. Sedangkan muatan positif terkonsentrasi di atas atau di permukaan tanah. Ketika perbedaan potensial antara awan dan tanah menjadi sangat besar, muatan listrik dilepaskan melalui udara dalam bentuk kilatan petir. Pelepasan muatan dalam listrik statis. Pelepasan muatan listrik terjadi ketika muatan yang terkumpul menemukan jalur konduktif. Dalam kasus petir, udara menjadi konduktor karena medan listrik yang kuat. Pada skala yang lebih kecil, kita bisa merasakan pelepasan muatan listrik ketika menyentuh benda logam setelah berjalan di atas karpet, yang sering menyebabkan kejutan kecil. Energi petir dan pemanfaatan petir mengandung energi yang sangat besar tetapi sulit untuk dimanfaatkan secara langsung karena sifat yang tiba-tiba dan tidak terduga. Namun, penelitian tentang petir memberikan wawasan tentang listrik dalam skala yang lebih kecil, seperti mekanisme pelepasan muatan dalam alat-alat elektronik atau sistem pembangkitan energi listrik. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik melalui suatu penghantar. Arus ini dihasilkan oleh perbedaan potensial antara dua titik dalam rangka elektro bergerak dari daerah bermuatan negatif menuju daerah bermuatan positif, menciptakan aliran energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan. Sumber arus listrik meliputi baterai, aki, dan pembangkitan listrik. Dalam baterai, reaksi kimia menghasilkan perbedaan potensial yang mendorong aliran listrik. Pada pembangkit listrik, energi mekanik dari tribun diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Jenis arus listrik adalah dua jenis arus listrik, searah DC dan arus bolak-balik AC. Dalam arus searah, elektron bergerak dalam suatu arah seperti baterai. Dalam arus bolak-balik, aliran elektron berubah secara periodik seperti digunakan dalam jaringan listrik rumah tangga. Distribusi listrik dalam sistem energi listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik dialirkan melalui jaringan transmisi ke rumah, industri, dan fasilitas umum. Transformator digunakan untuk menaikkan tegangan pada transmisi jarak jauh, menggunakan kerugian energi, dan menurunkan tegangan saat mendekati konsumen. Penggunaan listrik pada lampu. Listrik bekerja dengan menggunakan energi listrik menjadi energi cahaya. Pada lampu pijar, arus listrik mengalir melalui filamen memanaskan hingga bersinar. Pada lampu LED, energi listrik diubah langsung menjadi cahaya melalui proses emisi foton dalam bahan semikonduktor. Hukum Ohm. Definisi hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan V, arus listrik I, dan hambatan R dalam rangkaian listrik. Rumus dasar adalah hukum ini merupakan dasar dari analisis rangkaian listrik dan digunakan untuk menghitung parameter dalam rangkaian. Tegangan dalam kurung V. Tegangan adalah benda potensial listrik antara dua titik dalam rangka. Tegangan diukur dalam volt dalam kurung V dan dianggap sebagai gaya pendorong yang memaksa elektron untuk bergerak. Tegangan dapat dihasilkan oleh baterai, aki, sumber daya listrik lainnya.
Arus listrik dalam kurung I. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir melalui penghantar suatu detik. Satuan arus adalah ampera dalam kurung A. Arus ini dihasilkan oleh perbedaan potensial yang memaksa elektro untuk bergerak melalui penghantar seperti kabel. Hambatan dalam kurung R. Hambatan adalah sifat material yang menghalangi aliran arus listrik. Hambatan diukur dalam ohm. Nilai hambatan tergantung pada bahan pengantar, panjang, luas penampang, dan suhu. Logam seperti tembaga memiliki hambatan rendah, sedangkan bahan seperti karet memiliki hambatan yang sangat tinggi. Aplikasi Ohm. Hukum Ohm digunakan dalam perancangan dan analisis rangkaian listrik. Dengan mengetahui dua parameter, kita dapat menghitung parameter ketiga. Sebagai contoh, jika tegangan dan hambatan diketahui, arus dapat dihitung menggunakan rumus. Contoh soal hukum Ohm. Jika sebuah lampu memiliki hambatan 10 dan dialiri tangga 200 pi, arus listrik mengalir adalah dengan menggunakan rumus ini. Ketika dapat diprediksi perilaku komponen dalam rangka listrik, hukum Ohm pada rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang mengalir melalui setiap komponen adalah sama, tetapi tegangan total, jumlah dari tegangan pada setiap komponen, hambatan total dihitung dengan menjumlahkan hambatan masing-masing komponen. Hukum Ohm pada rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel, tegangan pada setiap cabang adalah sama, tetapi arus dibagi di antara cabang. Hambatan total dihitung, harus rumus. Rangkaian paralel sering digunakan dalam instal listrik rumah karena lebih andal jika salah satu cabang gagal. Faktor yang mempengaruhi hukum Ohm. Nilai hambatan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu dan sifat material. Logam biasanya memiliki hambatan yang meningkat dengan suhu, sedangkan beberapa bahan semikonduktor menunjukkan penurunan hambatan pada suhu tinggi. Prinsip dasar hukum Ohm dalam teknologi modern. Hukum Ohm digunakan dalam desain perangkat elektronik seperti distro dalam siklus pengaturan daya pada peralatan listrik dan kontrol arus pada motor listrik. Rangkaian listrik sederhana. 1. Komponen rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri dari beberapa komponen utama: sumber tenaga dalam kurung baterai, penghantar dalam kurung kabel, beban seperti lampu atau resistor, dan skala. Seperti komponen memiliki fungsi tertentu. Untuk memastikan arus listrik dapat mengalir dengan baik. Jenis rangkaian listrik. Ada dua jenis utama rangkaian listrik, rangkaian seri dan paralel. Dalam rangkaian seri, semua komponen terhubungan secara berurutan, sehingga arus yang mengalir melalui setiap komponen sama. Dalam rangka paralel, komponen-komponen terhubung pada cabang-cabang yang berbeda, memungkinkan arus terbagi. Rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang mengalir melalui setiap komponen adalah sama, namun tegangan total dalam rangkaian adalah penjumlahan dari tegangan pada setiap komponen. Hambatan dalam rangka seri adalah jumlah dari hambatan masing-masing komponen. Proses terjadinya listrik statis. Penjelasan tentang transfer elektro, penggosokan bahan, dan akumulasi muatan. Petir sebagai contoh listrik statis. Proses pemisahan muatan di awan, pelepasan muatan, dan dampaknya. Pelepasan muatan listrik statis. Mekanisme pelepasan muatan dalam petir dan kejutan listrik kecil sehari-hari. Arus listrik dan jenisnya. Arus listrik, perbedaan arus DC dan AC, serta penggunaannya. Hukum Ohm. Penjelasan hubungan V, I, dan R dengan rumus V sama dengan 1 krot R serta contoh ilustrasi rangkaian. Penerapan hukum Ohm. Penerapan pada rangkaian seri dan
paralel. Dilengkapi diagram rangkaian. Rangkaian listrik sederhana. Komponen baterai, kabel, lampu, saklar, jenis rangkaian, seri, paralel, serta contohnya. Kesimpulan, ringkasan materi penting memahami konsep listrik dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah muatan listrik yang terkumpul pada permukaan benda dan tidak mengalir. Terjadinya akibat perpindahan elektron saat dua bahan bergesekan. Contohnya, menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol. Benda yang kehilangan elektron bermuatan positif, sedangkan mendapatkan elektron bermuatan negatif. Dua bahan bergesekan seperti kain wol dan batang kaca, elektron berpindah dari satu benda ke benda lain. Akumulasi muatan menghasilkan listrik statis. Contohnya, kertas kecil menempel pada penggaris setelah digosokkan. Partikel di awan bertabrakan menyebabkan pemisahan muatan. Muatan negatif terkumpul di dasar awan, muatan positif di permukaan tanah. Perbedaan potensial berdasarkan besaran menghasilkan pelepasan muatan berupa petir. Energi petir sangat besar tetapi sulit dimanfaatkan. Arus listrik ada aliran muatan listrik akibat perbedaan potensial. Arus searah DC, elektron bergerak suatu arah, contohnya baterai. Arus bolak-balik AC, arah aliran berupa periodik, contohnya listrik rumah tangga. Hubungan antara tegakan dalam kurung V, arus dalam kurung I, dan hambatan dalam kurung R, V sama dengan I titik R. Parameter tegakan, gaya pendorong elektron, volt, arus aliran elektron, ampere, hambatan penghalang arus listrik, ohm. Contohnya, jika V sama dengan 220 V dan R sama dengan 10, maka I sama dengan V per R sama dengan 22A. Rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang mengalir melalui semua komponen adalah sama, tetapi tegakan total penjumlahan tegakan di setiap komponen. Ciri-ciri arus sama dengan 1 total sama dengan 1 per 1 sama 1 per 2 sama dengan 1 per 3. Tegakan total V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Hambatan total R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Rumus hukum Ohm untuk rangkaian seri. V total sama dengan 1 R total. 2. Rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel, tegakan di setiap cabang adalah sama, tetapi arus dibagi di setiap cabang berdasarkan hambatan. Ciri-ciri rangkaian paralel: tegakan sama dengan V total, sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Arus total sama dengan 1 total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Hambatan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Rumus hukum Ohm untuk rangkaian paralel sama dengan 1 total sama dengan V total per R total. Contoh soal rangkaian seri. Jika R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 6 dan V total sama dengan 10 V, maka 1 hambatan total. R total sama dengan R1 tambah R2 sama dengan 4 tambah 10 sama dengan 10. Arus total I total sama dengan V total per R total sama dengan 10 per 10 sama dengan A1. Rangkaian paralel. Jika R1 sama dengan 4, R2 sama dengan 6, dan V total sama dengan 12, maka hambatan total R1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 6 sama dengan 3 per 12 ditambah 2
per 12 sama dengan 5 per 12. R total sama dengan 12 per 5 sama dengan 12/4. Arus total 1 total sama dengan V total per R total sama dengan 12 per 2/4 sama dengan 5A. 1. Pengertian medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang menyebabkan gaya listrik bekerja pada muatan lainnya. Medan listrik dihasilkan oleh muatan listrik baik positif maupun negatif. Medan ini merupakan representasi gaya listrik yang dialami oleh muatan uji di sekitarnya. Notasi E satuan N per C dalam kurung Newton per Coulomb atau V per N dalam kurung volt per meter. 2. Rumus medan listrik. Medan listrik di suatu titik didefinisikan sebagai gaya listrik F yang bekerja pada muatan uji Q per 0 satuan muatan. E sama dengan F per Q. Jika diketahui sumber muatan Q yang menghasilkan medan, maka medan listrik di titik sejauh R dari sumber E sama dengan K dalam kurung Q per R pangkat 2 dinamakan E kuat medan listrik dalam kurung N per C. K konstan Coulomb dalam kurung 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2. Q muatan sumber dalam kurung C. R sama dengan jarak dari muatan sumber ke titik tertentu dalam kurung M. 3. Arah medan arus listrik. Muatan positif dalam kurung plus menjadi listrik menjauh muatan. Muatan negatif sama dengan min. Medan listrik menurun ke muatan. Medan listrik digambarkan menggunakan garis-garis medan listrik. Garis keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Semakin rapat garis, semakin kuat medan listrik. 4. Prinsip superposisi medan listrik. Jika terdapat lebih dari satu muatan medan listrik total di suatu titik merupakan penjumlahan vektor medan listrik yang menghasilkan oleh setiap muatan. I total sama dengan I1 tambah I2 sama dengan I3. Contoh soal medan listrik. Soal muatan listrik titik Q sama dengan 5 menghasilkan medan listrik pada titik sejauh R sama dengan 3M. Hitunglah medan listriknya. Penyelesaian diketahui Q sama dengan 5C sama dengan 5 dikali 10 min 6C. R sama dengan 3 meter. K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat. I sama dengan K Q per R kuadrat. E dalam kurung 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 6 per 3 kuadrat. E sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 5 kali 10 min 6 per 9. E sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 N per C. Hubungan medan listrik dan potensial listrik. Medan listrik E jika dapat didefinisikan sebagai perubahan potensial listrik V per satuan jarak di E sama dengan min delta V per delta D. E medan listrik V per M. Delta V perbedaan potensial V delta D jarak M. Penerapan medan listrik dalam kehidupan. Kapasitor. Medan listrik digunakan untuk menyimpan energi listrik. Pemurnian udara. Medan listrik digunakan untuk menarik partikel debu dalam alat seperti elektrostatik, respiratory, layar elektronik. Medan listrik digunakan untuk mengontrol posisi piksel pada layar LCD. Sini saya akan memberikan contoh soal mengenai listrik statik. Untuk soal yang pertama, sebuah penggaris plastik digosok dengan kain wol sehingga penggaris menjadi bermuatan negatif sebesar Q sama dengan min 2 dikali 10 pangkat min 6 C.
Jika ada potongan kecil kertas bermuatan Q sama dengan 5 kali 10 pangkat min 8 C pada jarak R sama dengan 0,02 M. Hitunglah gaya listrik yang bekerja pada kertas. Penyelesaian. Diketahui Q sama dengan min 2 dikali 10 pangkat min 6 C. Q sama dengan 5 dikali 10 pangkat 8 C. R sama dengan 0,02 M. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 N kuadrat per C kuadrat. Gunakan hukum Coulomb untuk menghitung gaya listrik. F sama dengan K dalam kurung Q titik Q per R kuadrat. Substitusi nilai. F sama dengan dalam kurung 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan dalam kurung min 2 dikali 10 pangkat min 6 dikali 5 dikali 10 pangkat min 8 per dalam kurung 0,02 kuadrat. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 14 per 4 dikali 10 pangkat min 4. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 10 pangkat min 10. F sama dengan 2,25 Newton. Jadi gaya listrik yang bekerja pada kertas adalah F sama dengan 2,25 Newton. Untuk contoh soal yang kedua, contoh soal petir dan listrik statik. Awan bermuatan negatif Q sama dengan min 10 C berada 500 meter di atas tanah. Jika medan listrik yang terbentuk antara awan dan tanah adalah E sama dengan 20 kV per M. Hitunglah 1. Tegangan listrik antara awan dan tanah. 2. Energi yang dilepaskan oleh petir jika muatan awan sepenuhnya berpindah ke tanah. Penyelesaian. Tegangan listrik dalam kurung V. V sama dengan E kali D. V sama dengan 20 dikali 10 pangkat 3 dikali 500 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6. V sama dengan 10 MV. Tegangan listrik antara awan dan tanah adalah V sama dengan 10 MV. 2. Energi yang dilepaskan W. W sama dengan Q titik V. W sama dengan dalam kurung min 10 tutup kurung titik 10 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan min 10 pangkat 8 J. Energi yang dilepaskan adalah W sama dengan 10 pangkat min 8 J. Nilai absolutnya. Untuk contoh soal yang ketiga yaitu arus listrik ke lampu. Sebuah lampu listrik memiliki hambatan R sama dengan 50 dan terhubung ke sumber tegangan V sama dengan 220 V. Hitung 1. Arus listrik yang mengalir melalui lampu. 2. Daya listrik yang digunakan lampu. Penyelesaian. Arus listrik I. Gunakan hukum Ohm. I sama dengan V per R. I sama dengan 220 per 50 sama dengan 4,4 A. Daya listrik V. Gunakan rumus daya V sama dengan V.1. V sama dengan 220.4.4 sama dengan 968 Watt. Jadi arus listrik yang mengalir adalah I sama dengan 4.4 A dan daya listrik yang digunakan adalah V sama dengan 968 Watt. Mungkin itu saja penjelasan atau presentasi dari saya mengenai arus listrik yang bertegangan tinggi dan rendah. Kalau kurang ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.